Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan kali ini agak sedikit beda dengan yang biasanya. Saya akan membukakan kartu-kartu untuk current situation atau situasi terkini. Tapi kalau itu resonate untuk kalian ya bisa diterusin, kalau enggak ya dengerin aja. Atau sebagai hiburan ya Virgo ya. Virgo udah nggak ulang tahun lagi ya, udah tinggal kemarin yang ulang tahun, oke. Ini sekarang bulannya Libra gitu ya, oke. Apa yang akan terjadi di bulan Oktober kalian udah dengar kemarin pas bacaan Oktober ya. Semoga memang segitu baiknya ya, semoga. Oke. Current situation, situasi terkini. Three of Cups. Kalian banyak ketemu dengan orang-orang yang memang satu visi dan misi dengan kalian. Kalian berkolaborasi dengan mereka, bersama-sama dengan mereka. Mereka jadi support system kalian atau kalian lah yang jadi support systemnya mereka. So current situation atau situasi terkini cukup baik, cukup bagus, cukup menyenangkan untuk dirayakan bersama. Ada yang akan mungkin menikah, punya anak, ketunangan dan lain sebagainya. Current situation yang seperti itu bisa aja si Virgo, bisa aja si orang yang di link dengan Virgo, siapapun itu, teman, kolega, sahabat, keluarga dan lain sebagainya. Situasi terkininya masih kondusif dengan adanya Three of Cups. Ada lagi beberapa Virgo masih berada di posisi yang sakit hati, bersedih karena sesuatu hal. Misalnya kalian kecewa dengan satu hal dan akhirnya susah tidur, atau banyak kena mimpi buruk karena hal tersebut. Jadi benar-benar nggak enak si Virgonya ya, sedih mungkin, terluka mungkin, atau tidak bisa happy gitu ketika bangun tidur gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Kalau ada yang ketika bangun tidur nggak happy atau badan sakit-sakit, nah itu pertanda sih ya ada sesuatu hal yang tidak baik atau tidak menyenangkan untuk dijalani gitu, atau untuk dijalani atau untuk dihadapi gitu ya. Tapi jangan lupa sebenarnya kalian punya support system yang baik ini. Ya kalau 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 kalian tanya, kalau Mbak Lucy gimana kalau sedang bersedih gitu? Saya biasanya ngoceh. Ngoceh aja, cari aja temen yang bisa diocehin, kayak aku mau ngoceh nih, mau dengerin nggak, tuh gitu. Nggak tahu kalau kalian gimana, tapi silakan ya posisi silakan, maksud saya silakan dengan metodenya masing-masing ya. Posisinya ada yang masih sedih nih. Beberapa Virgo personal reading sama saya cuma buat mengoceh, buat ngomong, buat sharing, nggak apa-apa juga sih. Nah, itu kan metode orang beda-beda ya. Current situationnya oke. King of Swords, karena ada yang masih belum menetap nih. Sebenarnya hal bagus sebenarnya, misalnya karir kalian ya bagus gitu Virgo, tapi ada tapinya gitu. Tapi kok kayaknya ada begini, ada begitu, ada yang nggak enak, nah kayak gitu-gitu tuh yang bikin rasa takut untuk melakukan sesuatu. Juga ada pikiran-pikiran yang masih bercabang-cabang, masih kemana-mana, masih belum bisa menetap gitu. Padahal posisinya masih oke, masih bagus ini current situationnya. Cuma ya itu dia ya, beberapa hal yang mungkin sehubungan dengan overthinkingnya Virgo. Jadi Virgonya juga ngerasa di dalam ketidakpastian gitu. Di situasi yang bagus sekalipun overthinkingnya main, jadi agak kurang pasti. Ini juga jadi halangan. Four of Swords ini terbalik, bolak-balik si Virgonya melihat ke masa lalu, dulu begitu, nanti kalau begini, nanti dulu pernah terjadi yang nggak enak loh ya kayak gitu-gitu, yang membuat akhirnya Virgo tambah nggak enak situasinya. Karena ya itu tadi, overthinkingnya malah lebih kuat dibandingin
keadaan sekarang yang sebenarnya baik-baik aja gitu. Baik-baik aja dalam arti misalnya kalian masih punya pasangan misalnya, masih punya pekerjaan. Ya soal cukup nggak cukup itu mah relatif ya, semua orang juga bisa disesuaikan gitu dengan kehidupannya ya. Tapi banyak-banyak noleh ke belakang juga nggak bagus. Benar, kita harus berkaca dari masa lalu yang nggak baik, jadi sekarang harus lebih baik gitu, benar. Tapi kalau terlalu banyak noleh-noleh ke belakang juga kita kan nggak maju-maju, ya kan. Terus current situation lagi, ini masih ada. Saya harus bukain satu kartu lagi. Sadness. Ya, masih ada yang sedih loh. Padahal situasinya nggak jelek Virgo. Ini yang saya bingungin juga. Tapi sebagai Virgo juga saya merasakan hal yang sama sih sebenarnya. Situasinya nggak jelek, situasinya oke. Situasinya kemarin udah ulang tahun, happy bla bla bla. Situasi sekarang juga ya yang nggak luar biasa sih, tapi kan masih oke aja gitu. Tapi kok masih ada kesedihan ketika bangun tidur kemudian ngerasa kayak kok gini gitu ya, sebenarnya kenapa gitu kan. Sebenarnya kenapa, itu yang jadi permasalahan di hidup, di karir keuangan dan bisnis maupun percintaan ya, di semua lini ini, secara general semua lini. Sebenarnya apa sih, saya juga bingung nih sebenarnya. Sebenarnya apa coba. Saya mau buka satu kartu lagi aja ya, pakai yang ini deh. Apa pakai yang kuning? Pakai yang kuning sudah. Pakai yang kuning ya. Coba, sebenarnya apa sih Virgonya sedang berada di keadaan yang apa nih? Limbo. Keadaan apa nih? Four of Cups. Oke. Sebenarnya memang cuma pikiran Virgo aja sih yang lagi kusyut, lagi nggak menentu, lagi berada di posisi yang enak tapi masih kemana-mana tuh pikirannya gitu sih sebenarnya ya. Tapi ya nggak usah khawatir, masih baik-baik aja saat ini. Nextnya kayak gimana? Nextnya ada Knight of Swords. Nextnya masih boring ya, belum banyak hal-hal baru yang datang, masih boring. Jadi nah itu dia, menurut saya boringnya itu yang membuat si Virgonya nggak enak. Bener nggak sih? Virgo tuh perlu pembaharuan terus, perlu excitement terus yang harus dibuat terus menerus gitu. Ya kalau lagi aman, damai, sejahtera gitu malah boring. Ada juga ya kali kalau happy terus, makanya kalian nengok-nengok terus ke belakang kan, kayak dulu nih kalau lagi tenang begini, kalau lagi happy gini, ntar di depan ada duar gitu. Nextnya sih cuma keboringan itu menetap karena beberapa hal tidak datang sebagai hal yang baru gitu. Jadi kayak masih stuck di situasi yang harus kita jalanin kayak gini. Kalau menurut kalian video-video saya bisa sekedar menjadi hiburan atau bisa sekedar kalian tonton untuk apa kek? Saya nggak bilang ini jadi motivasi, ini jadi penyemangat hidup, nggak sampai kayak gitu sih. Saya bukan psikolog, saya orang biasa, cuma baca tarot doang. Tapi kalau itu bisa membuat kalian agak sedikit terselimur, kalau orang Jawa bilang teralihkan gitu dengan situasi yang ada dan keboringan yang ada, dan kemudian ini bisa jadi satu hal yang ya bisa ditambahkan di dalam kehidupan kalian, ya monggo silahkan ya di general reading kayak gini. Intinya nextnya memang belum ada hal baru yang akan datang di kehidupannya Virgo, karena banyak tanggung jawab yang masih harus Virgo lakukan. Iya benar, Virgo masih banyak tanggung jawab, masih banyak beban, masih banyak hal-hal yang dipikul di pundaknya Virgo, sehingga Virgonya juga ngerasa aduh Mbak Lucy, ini hal baru belum datang, terus gimana saya menyelesaikan tanggung jawab ini, bagaimana saya membawa beban itu. Kadang-kadang memang kalau ada beban yang terlalu berat yang kita tidak bisa selesaikan, mendingan ditaruh dulu aja, taruh dulu itu bebannya, habis itu kalian nggak lagi bawa dan anggap itu sebagai beban. Kalian tinggal taruh aja, kemudian kalian ya jalani aja hari-harinya seperti biasa gitu. Tapi akan ada ini loh, nextnya akan ada perjalanan yang akan kalian lalui. Wow, keren. Entah itu perjalanan secara harafiah, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, atau secara tersirat ya, secara spiritual.
tunggu aja. Tunggu aja. Kalau yang bacaan yang sebelah sini kan tunggu aja. Kalau yang itu kan current situation ya tadi ya, current situationnya atau situasi terkini, yang ada yang boring, ada yang kepengen merayakan sesuatu tapi mungkin nunggunya masih gini loh. Virgo kan kadang-kadang aneh ya. Aneh kayak gini, aduh sepi, bosen gitu, pengen ada keriaan gitu ya. Tiba-tiba ada keriaan, ada rame-rame, terus Virgonya gini, males, apa energinya kemana-mana, mendingan sendiri gitu nggak sih ya? Kalau ada Virgo yang sama kayak gitu, ya udahlah kita tos. Sama. Jadi ya current situation atau situasi terkininya tuh kayak gitu, campur aduk ya, antara pengen happy bersama dengan orang-orang gitu kan, tapi di satu sisi juga kayak aku masih sedih karena ini itu ada hal yang belum selesai gitu kan. Jadi pikirannya tuh nggak karu-karuan, nextnya bahkan lebih boring karena nggak ada hal baru yang datang, nggak, terus masih harus memikul tanggung jawab gitu. Kalian nggak sendiri sih, saya juga. Tapi akan ada perjalanan yang akan kalian lalui ya, perjalanan yang luar biasa bersama orang yang tercinta. Bahkan mau perjalanan secara spiritual atau perjalanan secara harafiah ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengunjungi hal-hal yang baru yang mungkin bisa membuat kalian lebih seneng gitu ya. Di situ halangannya apa? Halangannya ada the lovers option. The lovers pilihan. Halangannya justru pada pilihan kalian, pilihan sebagai Virgo dengan partnernya di bidang karir, keuangan, dan bisnis, maupun partnernya di percintaan ya. Halangannya di situ bukan berarti ya kalau gitu, kalau nggak cocok putus aja, nggak gitu. Halangannya mungkin ketidaksesuaian aja di satu dan di antara berdua gitu. Mau kesepakatannya secara profesional maupun personal, mungkin belum ada kesepakatan di situ, sehingga si Virgonya juga merasakan itu sebagai sebuah halangan yang mengikat, tapi kan harus terus menerus sama dia gitu kan. Tuh visi misinya terbalik kan ya, visi misinya yang terbalik. Visi misinya yang gak nyambung atau tidak klik, tidak sesuai, jadinya jadi ada halangan di situ gitu kan. Jadi ada hal-hal yang tidak membuat Virgonya nyaman kayak gitu, itu halangannya. Makanya ngerasa kayak nextnya nih ya, aduh ini beban tanggung jawab, ada saya pikul, kali-kali boleh berbagi gitu dengan partner saya, baik dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Tapi mungkin menurut Virgonya nggak terjadi sesuai dengan si Virgonya gitu ya. Nextnya sih ada, jadi antisipasi aja ya, ada kejadian seperti itu. Ini juga Seven of Swords-nya terbalik, sawang sinawang. Kalian akan menganggap kayak orang lain lebih happy dari Virgo, padahal nggak gitu juga. Virgo tetap aja happy nggak happy, pilihan happy nggak happy, tergantung cara kalian melihatnya sih sebenarnya. Terus apa nih? I2 lagi, defense, tapi ada defense, ada gratitude. Ya bakalan ada ya sesuatu hal yang bikin kalian membela diri kalian. Mungkin ada pertikaian ya, semoga nggak gede-gedean amat ya pertikaiannya, dan itu menyangkut dengan kebahagiaannya. Ada gratitude di sini, menyangkut dengan kebahagiaannya si Virgo itu sendiri ya. Jadi akhirnya diomongin atau diberantemin karena nggak sesuai gitu, sesuai dengan yang Virgo mau. Trust, King of Pentacles, tapi percaya aja ya, terutama kalau karir, keuangan, dan bisnis masih tetap akan bagus. Sekarang juga ya oke, se-oke itu, nextnya juga masih se-oke itu, tapi juga untuk percintaannya masih se-oke itu ya, masih oke, baik-baik aja. Sebentar ya, sebentar. Jadi situasi terkininya sebenarnya baik-baik aja, cuma masih ada kebimbangan di dalam pikirannya Virgo ya, terutama mengenai ya itu tadi partnershipnya ya dengan orang, baik secara profesional maupun personal gitu. Dan nantinya
banyak beban yang dibawa oleh Virgo masih harus terus dibawa, ya kan. Dan hal-hal baru yang Virgo mungkin ingin datang itu tidak datang. Cuma ya kabar baiknya ya nanti akan ada perubahan sih ya, akan ada perubahan, akan ada perjalanan. Either perubahannya itu kayak berubah dari yang buruk menjadi baik, atau berubahnya seperti apa begitu. Kita lihat aja nanti, tapi percaya aja bahwa keadaannya akan tetap baik-baik saja. Kemudian yang terakhir nih penutupnya, saya kasih satu dari Angels Guide Oracle Card. Ada angelic protection, tetap akan ada proteksi ya dari semesta untuk kalian, dari kalian untuk diri sendiri juga, proteksi yang akan membawa kebaikan juga di dalam kehidupannya si Virgo. King of Pentacles-nya terbalik ke memang mungkin untuk kepercayaan Virgo terhadap semestanya lagi mengecil gitu, but it's okay. Yang penting kalian tetap percaya akan tetap ada proteksi di situ. Kemudian The Empress Virgo. Virgonya mungkin masih berada di keadaan yang kurang tenang, kurang nyaman begitu karena keadaannya nggak kondusif. Tapi tetap aja ada proteksi dari semesta, itu yang penting. The Judgment ini yang terakhir apa? Ya, self reflection. Tetap aja kalian harus refleksi diri gitu. Ini kenapa terjadi kayak gini? Jadi nggak bisa nyalahin yang lain. Yang disalahin adalah diri sendiri, oke? Halangannya apa untuk yang hal-hal seperti itu? Sekarang Queen, tadi King ya, sekarang Queen of Swords. Queen of Swords itu yaitu tadi karena masih belum tetap pikirannya masih bener-bener kayak berada di dilema gitu ya, dilema, ada hal-hal yang agak kurang nyaman bagi Virgonya itu sendiri, tapi ujung-ujungnya ini berhubungan dengan pertumbuhan dari spiritualitasnya si Virgo ya. Terakhir tolong tanyakan tentang percintaan dan karir, keuangan dan bisnis. Saya akan jawab dengan yes or no. Ini karir, ini percintaan. Karir no ya, memang masih kurang kondusif. Percintaan juga masih kurang kondusif. Dan pesan dari Monology Oracle Card adalah sebagai penutup ya. Itu udah bunyi-bunyi mulu, saya sebel. Ini pesannya sebagai penutup. You and your loved one are safe. Tetap aja ada keamanan masih bersama orang-orang yang memang ada di dalam hidup kalian, baik secara profesional maupun secara percintaan. Tetap semangat Virgo, selalu berbahagia. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Salam light angel and love, and bye-bye.